Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini hari yang bahagia bagi kita karena kita kemarin telah mengkhatamkan surat Al-Furqan dan kita hari ini telah mengkhatamkan surat An-Nur dan hari ini kita masuk surat Al-Furqan. Satu kebahagiaan bagi kita bahwa ayat-ayat suci Al-Quran menyinari hati kita sebagaimana semangat surat An-Nur kemarin. Maka pada hari ini kita masuk kepada surat Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang iman dan kafir, antara surga dan neraka. Pembeda bahwa yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Ada orang berkata bahwa tafsir inspirasi terlalu kejam ketika mengatakan yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Sebenarnya jangan lihat sisi kejamnya, tapi lihatlah sisi positifnya. Karena kita tidak mencederai satu agama pun, kita mengangkat satu semangat spirit keislaman di agama manapun, bahwa yang berseberangan dengan agama dia tempatnya di neraka. Islam harus komit dan semangat untuk mengatakan iman surga, kafir neraka, dan itu adalah semangat Al-Furqan. Bagaimana kalau kita mengatakan yang kafir juga masuk surga, berarti surat Al-Furqan ini tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Semangat Al-Furqan adalah semangat pemberi peringatan. Kita tidak cukup hanya mengatakan iman surga, tapi lebih penting dari itu kita harus mengatakan kafir neraka. Karena apa? Karena naziro, peringatan itu lebih penting daripada kabar gembira. Maka di beberapa tempat ada naziro tanpa basyiro. Karena apa? Karena terselamatkan dari neraka itu sudah suatu keuntungan. Ayo kita ajak kawan-kawan kita yang berada di tepi-tepi neraka agar masuk ke dalam surga. Kan lebih enak. Bukan kebencian yang kita ingin sebarluaskan, tapi kebahagiaanlah yang ingin kita sampaikan. Tidak ada niat Pak Polisi sedikit pun ketika menulis rambu-rambu lalu lintas di kiri dan di kanan. Awas jalan berliuk-liuk, awas jalan tanjakan, awas jalan berlubang, awas jalan menurun. Tujuannya tidak lain dari peringatan-peringatan rambu lalu lintas agar semua pengendara sampai ke tujuan dengan selamat. Begitulah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa lain Al-Furqan. Tujuannya tidak ada lain, isi peringatan itu agar kita tetap konsisten berada di Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan mengantarkan kita ke surga, jalan yang mengantarkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustaz Fadli yang akan mengkaji ayat 1 surah Al-Furqan ini lebih mendalam dan mendetail lagi. Tafadhol Ustaz. Syukran Ustaz Zainal. Alhamdulillah sahabat inspiratif, sampai kita di surat ke-25 surah Al-Furqan. Surat ini adalah surat Makkiyah yang terdiri dari 77 ayat dan turun sebelum surah Fatir dan sesudah surah Yasin. Dia surah ke-42 dalam catatan tafsir yang tertulis dalam tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab. Surat ini juga menurut Ibnu Ashur Tabarak Al-Furqan istilahnya. Jadi nama surat menurut Ibnu Ashur juga terkenal familiar Tabarak Al-Furqan, walaupun yang lebih umum yang dipahami menjadi jumhur ulama adalah Al-Furqan. Baik, sahabat inspiratif rahimakumullah. Sebelumnya dalam 64
petunjuk 64 ayat dalam surah An-Nur, kita sudah sampai pada ruang jelas, nur fauqa nur, cahaya-cahaya, cahaya di atas cahaya, sehingga begitu terang benderang. Diharapkan melalui surah selanjutnya adalah Furqan, dengan cahaya-cahaya yang sudah ada tadi ini, la syarqiyati wala gharbiyah, kita mampu, yang dikatakan Ustaz Jainal tadi adalah membedakan bahwa yang kafir neraka, yang iman surga, mana yang gelap dan mana yang terang, mana yang lurus dan mana yang bengkok. Ini adalah sebuah pemisah antara hak dan yang batil. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Demikian Allah memaparkan dan menanyakan kepada kita selaku hambanya, maka apakah lagi setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Al-Furqan adalah rule, Al-Furqan adalah peta, Al-Furqan adalah petunjuk itu, ya, salah satu dari nama Al-Furqan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang aman, indah, bahagia, dan mana yang menyakitkan dan membuat kita tersayat-sayat dalam kehidupan ini. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi. Yang menariknya adalah nazzala al-furqan ala abdihi, bahwa ini diturunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad yang menjadi Nabi kita, Nabi akhir zaman, yang menjadi teladan kita. Sehingga Nazal al-Furqan, adanya Al-Quran sebagai kemukjizatan terbesar sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti dari beberapa anbiya, ribuan nabi, dan beberapa puluhan atau ratusan rasul yang tidak kita ketahui. Ini adalah sebuah estafet peradaban umat manusia. Ini adalah merupakan estafet kehidupan manusia sejak diturunkannya Nabi besar Muhammad SAW. Karena di zaman Nabi pada saat itu, bagaimana kemudian masyarakat jahiliyah dengan masyarakat yang ingin menuju pada masyarakat yang lebih berilmu, ini adalah merupakan salah satu misi Nabi besar Muhammad SAW. Beliau melakukan takarrub, kemudian tadabbur di Gua Hira untuk mendapatkan petunjuk. Tidak seperti ini sebenarnya keadaan yang benar itu. Tidak seperti ini sebenarnya peradaban manusia itu. Jikalau seperti ini manusia, maka niscaya terputuslah regenerasi umat manusia ini. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, bagaimana kita bisa bereproduksi? Demikian kiranya jikalau kita merujuk ulang tentang bagaimana keganasan sejarah Nazi dengan Hitler yang membunuh semua kaum yang tidak sesuai dengan kaumnya, atau kaum yang dianggap lebih rendah dari kaumnya. Jangan-jangan detik ini kita sudah menjadi bagian, nenek moyang kita sebelum kita lahir sudah terbunuh oleh Nazi. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi. Ini adalah sebuah nilai pembeda yang diturunkan Allah kepada hambanya, yaitu Muhammad SAW, sebagai estafet peradaban umat manusia. Liyakuna lil alamina nazira. Demikian yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, lil alamina, alam semesta. Quran ini tidak hanya bicara tentang bagaimana kita selaku hamba Allah doang gitu. Quran bicara bagaimana semut, kerajaan semut itu berfungsi, dan bagaimana kemudian Allah mengatur alam semesta yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita sebut ada 10 pangkat 24 jumlah planet di alam ini. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Demikian semuanya bermohon kepada Allah, dan Allah sangat sibuk, la sinata wala naum, tidak tidur, tidak juga lengah. Karena lengah saja beberapa detik saja, maka niscaya selesai kita di bumi ini. Ada atmosfer yang menghalangi, yang batasnya kurang lebih 500 km, yang membatasi kita antara kita dengan matahari, atmosfernya saja. Kalau batasan kita dengan matahari itu sudah ribuan tahun cahaya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, demikian kiranya semoga ayat-ayat Al-Quran bisa menjadi nazir. Lebih penting lagi peringatan dibanding kabar gembira. Demikian katakan Ustaz Jainal, lebih penting kita selamat dari neraka dibanding kita hanya berpikir masuk surga. Fokus pada keselamatan dari neraka saja. Insya Allah tidak ada selain neraka kecuali adalah surga. Demikian Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli. Tabaraka
arti sebenarnya bukan maha suci, tapi maha berkat. Al-Quran ini mendatangkan keberkatan yang tiada habisnya. Maka awal dari surah Al-Furqan ini mengajak kita, ayo baca Quran. Sudahkah hari ini kita baca Quran 1 juz? Kalau belum, esok coba 1 juz. Kalau belum juga baca Quran 1 halaman pun jadilah. Kalau belum pernah baca Quran 1 halaman, 5 baris bolehlah Ustaz Fadli ya. Insya Allah. Kalaupun belum bisa 5 baris 1 hari, 1 baris boleh Ustaz Fadli. Boleh. Ya tak pun boleh. Bolehlah. Kalaupun belum juga kita baca tiap hari 1 baris, pegang Quran itu pun jadilah. Atau dengarkan kita di RRI. Dengarkan kita di RRI. Pegang Quran itu. Dan kita tanya kepada diri kita, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukakan hatiku untuk bisa membuka lembaran Al-Quran ini. Bukakan hatiku agar saya mau membaca Al-Quran ini. Bukakan hatiku supaya Al-Quran menjadi tempat terbaik di dalam hatiku. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.